क्या समझा था कि तू चुपचाप अपना खेल खेलती रहेगी? मुझे कुछ नहीं मालूम। तो उस हिसाब से मैं सबसे बड़ी किताब ले आई। Halo Des, kembali lagi bersama Minsai di channel seputar Bollywood. Kali ini, Minsai akan menceritakan alur cerita film Andas, film tahun 1994. Film ini dibintangi oleh Anil Kapoor sebagai Ajay, Juhi Chawla sebagai Saraswati, Karisma Kapoor sebagai Jaya. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, silahkan subscribe dan nyalakan loncengnya. Di awal film diperlihatkan seorang wanita memakai sebuah bom rakitan di tubuhnya, dan wanita itu datang di sebuah acara. Bom bunuh diri itu meledak dan menewaskan seorang kolonel bernama Anand Viraj yang saat itu diberi penghargaan atas usahanya memberantas teroris. Seorang teroris bernama Kapten muncul dan mengatakan bahwa ia bertanggung jawab atas ledakan bom yang menewaskan kolonel Anand Viraj. Kapten juga menyuruh supaya militer ditarik dari tempatnya di tempat persembunyiannya, atau militer lain akan mendapatkan nasib yang sama dengan kolonel Anand Viraj, dan Kapten akan menghancurkan India dengan nuklir yang sedang ia rancang. Ancaman yang dilontarkan oleh Kapten membuat Menteri Pertahanan India was-was dan takut. Menteri memerintahkan salah satu kolonel untuk menarik pasukan dari tempat teroris bersembunyi. Di balik semua itu, para teroris mendapat bom nuklir dari sekutu asing mereka, dan mereka menunggu waktu yang tepat untuk meledakkan bom itu. Sementara itu, di sebuah sekolah, para guru sedang rapat. Kepala sekolah memerintahkan bahwa upacara bendera nanti harus berjalan dengan tertib, dikarenakan Menteri Pendidikan akan datang ke sekolah. Saat upacara dimulai, awalnya upacara berjalan lancar, namun semuanya menjadi kacau saat musik salah. Semua siswa bukannya mengikuti upacara, mereka malah menari. Sekolah itu memang terkenal akan kejahilan para siswanya dan terkenal nakal. Suatu hari, sekolah merekrut guru baru yang bernama Ajay Kumar Saxena. Ajay disambut oleh kepala sekolah. Saat kali pertama Ajay masuk ke kelas, Ajay sudah was-was. Karena di masa lalu, Ajay juga sering membuli gurunya. Jadi Ajay tidak ingin muridnya juga membuli dirinya. Satu persatu murid mulai memperkenalkan dirinya. Dan para murid yang memang biasa mengerjai guru, kali ini mengerjai Ajay dengan memakai nama artis untuk memperkenalkan diri mereka. Ada yang namanya Chunky Pandey, ada yang namanya Silpa, ada juga yang namanya Govinda. Saat Ajay memperkenalkan diri kepada murid, ada seorang wanita yang mengaku sebagai guru masuk ke dalam kelas dan menegur Ajay karena menurut guru wanita itu, Ajay telah mengambil jam mengajarnya. Wanita itu mengaku sebagai guru dan memperkenalkan dirinya sebagai Jaya. Ajay merasa tidak enak kepada Jaya dan meninggalkan kelas. Setelah Ajay meninggalkan kelas, Ajay mengetahui bahwa ia telah dikerjai oleh Jaya yang ternyata juga seorang siswa. Ajay kembali memasuki kelas dan menemui Jaya. Jaya meminta maaf kepada Ajay. Ajay memarahi Jaya karena telah mengerjainya. Di sekolah itu, Ajay juga bertemu dengan teman lamanya yang bernama Sagun. Sagun terlalu mencintai sekolah karena sampai saat ini Sagun belum lulus dari sekolah. Padahal teman-teman seangkatan Sagun sudah kerja dan sudah memiliki keluarga. Salah satunya yaitu Ajay yang sudah menjadi guru di sekolah itu. Sagun menceritakan kepada murid-murid lain tentang masa lalunya dengan Ajay yang membuat Ajay malu dan marah. Ajay kemudian meneriaki Sagun. Ajay menyuruh Sagun untuk duduk dan mengikuti kelas, sedangkan Sagun sedih karena Ajay meneriakinya. Ajay mulai mengajar, namun belum lama Ajay mengajar, ternyata kelas sudah usai. Jaya, girls. Keesokan harinya di kelas, Ajay disambut dengan gambar lucu. Ajay menghapus gambar itu. Ajay tidak mau berdebat dengan murid yang telah menggambarnya di papan tulis. Saat Ajay akan memulai kelas, Jaya menawarkan bukunya untuk dipinjam Ajay. Ajay menolak,
namun Jaya memaksa Ajay. Ajay enggan berdebat dan membuang waktu secara percuma. Jadi, Ajay memulai kelasnya. Namun, saat Ajay akan memulai pelajaran, Ajay terganggu oleh tingkah Jaya yang membuatnya kesal. Setelah dibuat kesal oleh Jaya, Ajay juga dibuat kesal oleh Sagun yang tidur di kelas. Di hari ketiga Ajay mengajar, Ajay tidak ingin waktunya terbuang sia-sia hanya untuk marah-marah. Karena selama 2 hari terakhir, waktu mengajar Ajay habis untuk marah-marah. Sehingga Ajay tidak sempat memberikan materi pelajaran. Jadi di hari ketiga, Ajay memutuskan untuk men-skors biang kerok kelas yaitu Sagun selama 1 minggu lamanya. Tanpa Sagun, kelas menjadi tenang. Dan Ajay memulai kelasnya dan menyampaikan materi pelajaran. Saat baru saja Ajay mengajar, kepala sekolah datang membawa inspektorat dari Dinas Pendidikan yang kembali menghentikan pengajaran Ajay. Ajay menghampiri inspektorat dan inspektorat bertanya kepada murid-murid apa yang telah diajarkan oleh Ajay kepada mereka. Ajay ketakutan karena selama 3 hari mengajar di sekolah ini, Ajay belum menyampaikan materi pembelajaran apapun kepada muridnya. Jaya mengangkat tangan dan Ajay semakin takut karena Ajay mengira Jaya akan mengatakan sesuatu yang tidak-tidak. Namun ternyata Jaya mampu menjelaskan materi pelajaran yang baru saja disampaikan oleh Ajay sehingga Ajay selamat dan inspektorat dari Dinas Pendidikan serta kepala sekolah terkesan karena mereka mengira Ajay memberikan pengajaran dengan baik kepada murid. Ternyata selain dikenal iseng dan nakal, Jaya juga dikenal sebagai murid yang pintar dan selalu mendapat peringkat pertama di kelas. Jaya tinggal di asrama sekolah dan Jaya sering membuat ulah di asrama. Jaya dan murid-murid yang tinggal di asrama sering menggunakan telepon secara sembunyi-sembunyi sehingga membuat tagihan telepon membengkak. Ajay membongkar perbuatan Jaya dan teman-temannya yang tinggal di asrama kepada kepala sekolah. Keesokan harinya, Ajay memasuki kelas dan para murid merasa tidak senang karena sebenarnya saat itu jam kosong. Namun, Ajay tidak ingin kelas membuat keributan dan membuat kelas tetangga merasa terganggu. Jadi, Ajay mengisi kelas itu. Untuk membuat murid-murid senang dengan kehadirannya, Ajay mengajak para murid untuk bernyanyi bersama dengannya. Dan murid-murid bernyanyi bersama dengan Ajay dan mereka terlihat happy. Selain Jaya, ada juga Govin yang suka menjahili temannya. Govin diperingati oleh Soba yang merupakan guru wanita di sekolah itu. Govin tidak terima diperingati oleh Soba. Ajay datang dan memperingati Govin. Namun Govin juga tidak terima diperingati oleh Ajay. Ajay mengalah karena Ajay tidak ingin berdebat dengan muridnya. Ajay mengajak murid-muridnya masuk ke dalam bus untuk kembali ke sekolah karena saat itu mereka sedang berada di luar sekolah. Namun, di saat yang sama, ada seseorang yang membawa senjata, memukul Ajay dan masuk ke dalam bus serta kabur membawa bus. Pintu bus ditutup sehingga Ajay tidak bisa masuk. Pria yang membawa senjata mengancam sopir bus dan siswa yang ada di dalam bus. Govin bertingkah sok jagoan dan melawan lelaki yang membawa senjata. Namun, Govin justru dipukuli. Ajay mengejar bus dan berhasil masuk ke dalamnya setelah memecahkan kaca depan bus yang sedang berjalan. Ajay berkelahi dengan penjahat itu dan berhasil mengalahkannya. Penjahat itu bernama Chote. Ajay kemudian mengeluarkan Chote dari dalam bus. Chote ditangkap oleh militer. Chote yang marah mengatakan bahwa kakaknya tidak akan membiarkan Ajay selamat. Kakak Chote pasti akan mencari Ajay. Itulah yang dikatakan Chote kepada Ajay. Kolonel militer berterima kasih kepada Ajay karena Ajay mereka bisa menangkap Chote, yang tidak lain adalah salah satu kelompok teroris. Ajay meminta kepada kolonel supaya kolonel merahasiakan identitasnya karena Ajay takut kakak Chote mencarinya dan membahayakan murid-muridnya. Jaya yang melihat kehebatan Ajay melawan penjahat menjadi terpesona dan tertarik kepada Ajay. Sementara Govin minta maaf kepada Ajay atas sikapnya yang kurang baik. Di tempat lain, teroris yang bernama Kapten yang ternyata adalah kakak dari Chote marah atas ditangkapnya Chote karena Chote yang menyembunyikan bom nuklir dan yang mengetahui tempat persembunyian bom nuklir hanya Chote. Jadi Kapten marah
atas ditangkapnya Chote. Keesokan harinya di sekolah, Ajay berharap muridnya tidak berbuat ulah yang macam-macam dan tidak menjahilinya. Ajay meminta buku dari Jaya untuk digunakan sebagai bahan ajar. Dengan sukarela, Jaya memberikan bukunya kepada Ajay. Saat Ajay membuka buku Jaya, di buku itu ada sebuah surat dengan tulisan I love you yang dimaksudkan untuk Ajay. Ajay memandang Jaya yang sudah memandangnya dan sambil main mata dengannya. Ajay kemudian keluar dan juga meminta Jaya untuk keluar. Ajay dan Jaya berbicara jauh dari jangkauan murid-murid lainnya. Ajay memperingati Jaya bahwa surat itu adalah surat pertama dan terakhir Jaya untuk Ajay. Ajay memberikan surat yang berisi tulisan I love you kepada Jaya. Jaya terkejut membaca surat dari Ajay itu. Jaya memberitahu temannya bahwa ia mendapat surat dari Ajay. Ternyata surat itu merupakan surat jebakan yang dibuat oleh Sagun. Jadi Ajay dan Jaya salah paham. Keesokan harinya, Ajay kembali mendapat surat yang sama. Ajay kembali mengajak Jaya untuk keluar dan kembali memperingatkan Jaya, cukup hanya surat ini. Jaya membuka suratnya dan saat membaca tulisan di surat itu, tentu saja Jaya menjadi salah paham lagi dan lagi. Jaya kembali menceritakan kepada temannya yang bernama Rita bahwa Ajay kembali memberikannya surat yang berisi tulisan I love you. Jaya mengatakan bahwa ia akan menunggu saat yang tepat untuk membalas surat dari Ajay itu. Keesokan harinya, Ajay kembali mendapat surat yang sama. Ajay akhirnya melaporkan kepada kepala sekolah. Kepala sekolah memanggil Ajay dan Jaya ke ruangannya, dan kepala sekolah tentu saja memarahi Jaya. Tetapi Jaya mengatakan kepada kepala sekolah bahwa Ajay yang telah menulis surat itu untuknya. Kepala sekolah menjadi bingung siapa yang sebenarnya berbohong. Jaya dan Ajay bersumpah bahwa bukan mereka yang menulis surat itu. Di luar sekolah juga banyak tulisan I love you Ajay dan Jaya bertebaran di mana-mana. Dan hal itu tentu saja membuat Ajay menjadi marah. Sagun kemudian menghentikan Ajay dan memberitahu Ajay bahwa dirinya yang telah menulis surat itu. Ajay merasa bersalah karena sudah membentak dan memarahi Jaya. Ajay kemudian mencari Jaya dan meminta maaf kepada Jaya. Namun yang mengejutkan, Jaya jatuh cinta beneran kepada Ajay karena surat cinta itu. Jaya mengatakan perasaannya kepada Ajay, namun Ajay menolak Jaya. Namun Jaya tetap memaksa bahwa dia mencintai Ajay. Tidak sampai di situ, tingkah Jaya untuk mengejar cinta Ajay. Jaya keluar dari asrama dan menyewa kamar di rumah Rita. Jaya melakukan itu bermaksud untuk dekat dengan Ajay, karena Rita adalah tetangga Ajay. Ajay yang tidak ingin Jaya terus mengejarnya memutuskan untuk menikah. Ajay membawa seorang gadis ke rumah dengan bantuan ibu penjaga panti asuhan. Jadi Ajay akan menikahi seorang gadis yatim piatu. Jaya dan teman-temannya yang melihat itu menjadi kepo dan mendengarkan pembicaraan Ajay. Ajay membawa gadis ke dalam rumahnya dan Ajay menanyakan beberapa pertanyaan kepada gadis itu. Namun Ajay tidak puas pada jawaban gadis itu, sehingga Ajay mengembalikan gadis itu kepada ibu panti. Ajay meminta kepada ibu panti supaya ibu panti membawakan gadis lain untuk Ajay, gadis yang pandai memasak dan pintar. Keesokan harinya, ibu panti asuhan kembali ke rumah Ajay dan membawa gadis lain untuk Ajay. Jaya yang mengetahui itu menyamar sebagai gadis panti asuhan. Jaya memakai burka dan mengaku sebagai seorang muslim. Ajay tidak masalah dengan agama apapun. Ajay mengajak wanita itu masuk ke dalam rumahnya dan wanita itu memperkenalkan namanya sebagai Sultana Razia Camcam Anis Macmac Razia Sultana Begum. Sultana Razia Camcam Anis Macmac Razia Sultana Begum. Ajay menanyakan pertanyaan kepada Jaya yang sedang menyamar. Dan Jaya berhasil menjawab semua pertanyaan yang diberikan Ajay. Dan Ajay puas dengan jawaban Jaya. Ajay sangat senang dan merasa cocok. Ajay memutuskan untuk segera menikahi Sultana Razia Camcam Anis Macmac Razia Sultana Begum. Jaya yang merasa senang membuka cadarnya. Dan saat Ajay melihat wajah Jaya di balik cadar itu, Ajay langsung marah. Teman-teman Jaya datang menghampiri Ajay dan memberitahu Ajay bahwa Jaya benar-benar tulus mencintai Ajay. Namun Ajay tetap menolak dan tidak bisa mencintai Jaya karena Jaya adalah muridnya. Ajay kemudian membuat keputusan yang tidak terduga dengan menikahi seorang wanita tanpa diketahui oleh Jaya.
Ajay menikahi seorang gadis yatim piatu bernama Saraswati. Ajay membawa Saraswati pulang ke rumahnya dan semua orang terkejut akan pernikahan Ajay. Tidak terkecuali dengan Jaya. Tetangga Ajay menyambut kedatangan Saraswati ke rumah Ajay. Jaya mengucapkan selamat atas pernikahan Ajay dan Saraswati. Jaya masuk ke dalam kamar Ajay dan menaburkan bunga di sana. Jaya menjelaskan kepada Ajay bahwa ia masih akan tetap mencintai Ajay dan Jaya tidak keberatan Ajay menikah. Karena dengan begitu, jika Ajay menikahi Jaya, Ajay sudah berpengalaman. Ajay menganggap Jaya gila, namun Jaya tetap menegaskan bahwa ia akan menunggu Ajay. Sementara itu di tempat kapten dan para teroris lain berhasil menerobos masuk ke markas militer tempat Choti akan diadili. Kapten berhasil menguasai markas militer dan kapten meminta supaya Choti dibebaskan, tetapi kolonel militer tidak mau melepaskan Choti. Kolonel lalu membuka bajunya yang ternyata sudah dipenuhi dengan bom. Teroris dan kapten ketakutan. Mereka tidak mau mati dan kabur dari markas militer. Di malam hari, kapten membunuh seorang militer dan menggantikan militer itu dengan salah satu komplotannya yang bernama Bola. Sementara di rumah Ajay, Saraswati ketakutan karena Ajay memiliki banyak kriteria untuk menjadikan seseorang istrinya. Ajay mendatangi Saraswati dan mulai menanyakan tentang kehidupan Saraswati. Namun, sebelum itu, Ajay memberitahukan tentang dirinya kepada Saraswati. Ajay kemudian mengetahui bahwa Saraswati bersekolah hanya sampai kelas 5 SD. Saraswati merupakan gadis yang sangat polos dan sangat sederhana. Keesokan harinya, Saraswati mencari tetangga Ajay yang bernama Panipuri Sarma. Ternyata Saraswati tidak bisa memasak. Jadi Saraswati minta tolong supaya Panipuri Sarma menyiapkan makanan untuk Ajay. Panipuri Sarma dengan senang hati menolong Saraswati. Saraswati kemudian menghidangkan makanan yang dibuat oleh Panipuri Sarma kepada Ajay. Ketika Ajay memakan makanannya, Ajay merasa beruntung menikahi Saraswati yang pintar memasak. Ajay gembar-gembor memamerkan pada Panipuri Sarma bahwa Saraswati sangat pandai memasak. Padahal, makanan yang dimakan oleh Ajay merupakan masakan dari Panipuri Sarma. Sebelum Ajay berangkat mengajar, Ajay menyuruh Saraswati untuk memasak ayam biryani yang nantinya akan Ajay bagikan kepada teman-teman gurunya. Saraswati kebingungan bagaimana ia akan memasak itu. Panipuri Sarma juga merupakan seorang vegetarian, jadi Panipuri Sarma tidak mungkin mau memasak biryani ayam. Saraswati akhirnya pasrah. Saat petugas sekolah datang untuk mengambil ayam biryani, Saraswati hanya mengirim rantang kosong yang di dalamnya berisi tulisan permintaan maaf Saraswati. Saraswati juga menuliskan bahwa ia tidak bisa memasak. Jaya yang masih kepo kepada kehidupan pernikahan Ajay dan Saraswati. Jaya mengetahui dari rantang yang dikirim Saraswati bahwa Saraswati tidak bisa memasak. Jaya kemudian membantu Saraswati dengan memasak ayam biryani tanpa sepengetahuan Saraswati. Saat Ajay datang, Ajay langsung mencari Saraswati. Saraswati ketakutan saat melihat Ajay. Saraswati sudah mengira bahwa Ajay akan memukul dan memarahinya. Namun ternyata Ajay memuji ayam biryani yang dikirim oleh Saraswati ke sekolah. Saraswati bingung, bagaimana bisa rantangnya menjadi terisi, padahal rantang yang ia kirim kosong. Keesokan harinya, Saraswati mengucapkan terima kasih kepada petugas sekolah suruhan Ajay. Petugas sekolah mengungkapkan kepada Saraswati bahwa Jaya yang telah membantu Saraswati dengan memasak ayam biryani. Saraswati marah mengetahui itu. Saraswati kemudian mencari Jaya, memarahi, dan menjambak rambut Jaya. Saraswati memperingatkan Jaya untuk menjauhi Ajay. Ternyata Saraswati bisa marah juga ya. Saraswati mengira bahwa Panipuri Sarma bersekongkol dengan Jaya. Jadi Saraswati memberikan kalung hadiah pernikahan yang diberikan Panipuri Sarma kepadanya. Panipuri Sarma memberitahu Saraswati bahwa kalung yang ia berikan kepada Saraswati saat Saraswati datang ke rumah Ajay bukan kalung miliknya, melainkan kalung milik Jaya. Dan Jaya yang memberikan kalung itu untuk Saraswati karena Jaya kasihan saat pertama kali melihat Saraswati. Jaya memberitahu Panipuri Sarma, mulai hari pertama Saraswati datang, Jaya akan menganggap Saraswati sebagai saudarinya.
Saraswati yang mendengar itu menyesal karena telah memarahi dan menjambak rambut Jaya. Saraswati mencari Jaya untuk meminta maaf. Jaya memaafkan Saraswati dengan satu syarat, yaitu Saraswati harus belajar memasak darinya. Saraswati setuju untuk belajar memasak dari Jaya. Keesokan harinya, Saraswati mulai belajar memasak dari Jaya, dan sejak saat itu hubungan Jaya dan Saraswati menjadi dekat, dan Saraswati menganggap Jaya sebagai saudarinya. Suatu hari, Ajay melihat sebuah kecelakaan. Ajay langsung menyuruh orang yang menabrak anak kecil bertanggung jawab. Ternyata orang yang menabrak merupakan kapten dan salah satu anak buah kapten yang sedang menyamar. Anak buah kapten berdebat dengan Ajay karena ia tidak mau bertanggung jawab. Ajay yang marah akhirnya berkelahi dengan salah satu anak buah kapten. Saraswati dan Jaya saat itu ada di sana. Saraswati dan Jaya melindungi Ajay sampai Jaya kena pukul dan terluka. Saat yang bersamaan, kolonel militer juga datang dan kolonel mencurigai truk yang menabrak. Saat militer memeriksa bagian belakang truk, para militer langsung ditembak oleh teroris. Lalu teroris dan kapten melarikan diri. Keesokan harinya, saat Ajay akan berangkat bekerja, Saraswati menghentikan Ajay dan menyuruh Ajay membawa Jaya bersamanya karena Jaya harus memeriksakan luka di kepalanya pada dokter. Awalnya Ajay enggan, namun Saraswati memaksa Ajay. Mau tidak mau, Ajay membonceng Jaya, namun Jaya ternyata masih belum berubah. Di jalan, Jaya justru memeluk Ajay dengan sangat erat dan Jaya terlihat kegatelan. Sementara di penjara, salah satu komplotan kapten yaitu Bola yang menyamar sebagai anggota militer berhasil menemukan Chote dan membuka penjara. Namun Bola dan Chote tertangkap basah oleh kolonel. Bola dan Chote tidak membuang waktu dan langsung membunuh kolonel yang bertugas di penjara itu. Chote mencoba kabur dengan menaiki mobil. Namun, kolonel militer yang menangkap Chote berhasil menggagalkannya. Kolonel yang dibunuh oleh Chote di dalam penjara ternyata ayah dari Jaya. Kepala sekolah memberitahu semua orang tentang kematian salah satu ayah dari wali murid, yaitu ayah Jaya, yang membuat semua orang terkejut dan berbelasungkawa. Saraswati yang kasihan kepada Jaya yang telah menjadi seorang yatim piatu, meminta Ajay supaya Ajay mengizinkan Jaya untuk tinggal di rumah mereka. Ajay mau tidak mau memberi izin Jaya untuk tinggal di rumahnya. Kehadiran Jaya di rumah Ajay menjadi bumerang bagi Ajay, karena Ajay tidak bisa menghabiskan waktu dengan Saraswati dan bermesraan dengan Saraswati. Dan Jaya selalu mengganggu saat Ajay dengan Saraswati berduaan. Sampai-sampai pernah suatu hari, Ajay disuruh tidur di luar karena Ajay mengganggu kebersamaan Saraswati dengan Jaya. Berbeda dengan Ajay, Saraswati merasa beruntung Jaya tinggal di rumah mereka karena Jaya mengajari banyak hal kepada Saraswati untuk membantunya. Suatu hari yang membuat Ajay sangat marah, saat Saraswati pergi ke pasar, Ajay memanggil-manggil Saraswati untuk membantunya menggosok punggung, karena saat itu Ajay sedang mandi. Karena saat itu Saraswati tidak ada, Jaya menggunakan kesempatan itu untuk mendekati Ajay. Tanpa malu dan ragu-ragu, Jaya menggosok punggung Ajay. Ajay mengira bahwa orang yang menggosok punggungnya adalah Saraswati. Ajay mengatakan supaya Saraswati mengirim Jaya keluar pada malam hari, supaya Ajay bisa bermesraan dan berduaan dengan Saraswati. Akhirnya, Ajay mengetahui bahwa yang menggosok punggungnya adalah Jaya. Tentu saja Ajay langsung marah, sedangkan Jaya tertawa senang. Di sisi lain, Bola memberitahu kapten bahwa yang menghajar dan membuat Chote ditangkap adalah seorang guru yang bernama Ajay. Tetapi sebelum Bola bisa memberitahu tentang keberadaan bom nuklir, kolonel militer memergoki Bola dan menangkapnya. Sedangkan Ajay memohon kepada Jaya untuk meninggalkan tempatnya karena Ajay sudah tidak tahan dengan keberadaan Jaya. Jaya sedih mendengar itu dari Ajay. Jaya menjelaskan bahwa ia sebenarnya akan meninggalkan Ajay saat Jaya mengetahui bahwa Ajay telah menikah. Namun, saat Jaya mengetahui Saraswati tidak bisa memasak, Jaya merasa kasihan dan memutuskan untuk membantu Saraswati. Jaya tahu bahwa Ajay menikahi Saraswati supaya Jaya bisa menjauhi Ajay. Jaya kasihan melihat Saraswati. Jaya tidak ingin Saraswati dimarahi oleh Ajay karena Saraswati tidak menjadi istri yang diimpikan oleh Ajay.
Saat itu Ajay dan Jaya berbicara di sekolah, dan saat Ajay dan Jaya berbicara, kapten dan teroris lainnya datang dan langsung menghajar Ajay dan menyandera semua orang yang ada di sekolah. Teroris juga memasang bom di setiap sudut sekolah. Kapten menghajar Ajay habis-habisan karena Ajay telah membuat rencananya gagal. Govinda bermaksud membantu Ajay, namun Govind ditembak dan tewas. Semua siswa menjadi ketakutan. Kapten membawa mayat Govinda kepada kepala sekolah. Kapten menyuruh kepala sekolah untuk memberitahu menteri supaya kolonel militer dan menteri membebaskan Chote. Kalau tidak, satu persatu murid yang ada di dalam sekolah akan ia tembak. Jadi ditemani oleh Saraswati, kepala sekolah bertemu dengan Menteri Pendidikan dan memberitahu apa yang diinginkan oleh kapten. Menteri Pendidikan bingung keputusan apa yang akan ia ambil. Di tempat lain, kolonel menyiksa Chote dan mendapat informasi dari Chote di mana bom nuklir disembunyikan. Chote memberitahu kolonel di mana bom nuklir disembunyikan. Chote dan Bola juga menunjukkan tempat bom nuklir itu. Tetapi Bola dan Chote melakukan perlawanan dan aksi saling tembak pun terjadi. Militer menembak Bola dan Chote hingga nyawa mereka juga melayang. Sedangkan kembali ke sekolah, Jaya mencoba kabur dan mengambil telepon yang biasa ia pakai di asrama. Hampir ketahuan, Jaya kembali ke tempat para siswa dan guru disandera. Para siswa saling membantu dan menyalurkan kabel telepon sehingga telepon bisa digunakan. Kemudian mereka memberikan teleponnya kepada Ajay dan Ajay langsung menghubungi kolonel militer. Ajay bertanya tentang keputusan apa yang diambil oleh Menteri Pendidikan karena para siswa sudah sangat ketakutan. Kolonel dan kepala sekolah memberitahu Ajay bahwa Chote telah mati. Kepala sekolah meyakinkan Ajay bahwa ia akan berusaha semaksimal mungkin untuk meyakinkan Menteri Pendidikan. Kepala sekolah juga menyuruh Ajay menjaga semua siswa. Ajay dan siswanya kemudian membuat sandiwara dengan Jaya berakting kesakitan. Teroris segera memeriksa Jaya. Saat bersamaan, dua siswa mendekati sebuah alat milik teroris. Siswa itu berhasil membuka alat milik teroris dan secara bersamaan, Jaya mengatakan bahwa ia sudah lebih baik. Ajay kemudian bekerja sama dengan siswanya menghabisi teroris satu persatu dengan senjata yang telah mereka curi dari para teroris. Ajay menyuruh para siswanya untuk melarikan diri. Militer datang di waktu yang tepat dan mengepung sekolah. Militer juga melepaskan tembakan yang membuat satu persatu teroris tewas. Kapten kebingungan dan marah melihat komplotannya tewas. Militer dan para siswa menghabisi teroris yang tersisa. Ajay juga membunuh satu persatu teroris. Sekolah menjadi berlumuran darah. Sagun kemudian menyamar menjadi teroris dan membunuh teroris lainnya. Sedangkan Jaya bersembunyi dari kejaran kapten. Kapten berhasil menangkap dan menyandera Jaya. Jaya ketakutan. Ajay mengetahui jika Jaya disandera oleh kapten. Ajay berusaha membebaskan Jaya dari cengkeraman kapten. Ajay berkelahi dengan kapten. Saat kapten hendak menembak Ajay, Jaya memasang badan sehingga Jayalah yang tertembak. Dan secara bersamaan, kolonel militer menembak kapten tepat di kepala sehingga kapten teroris tewas. Jaya pura-pura ia baik-baik saja di depan Ajay padahal Jaya kesakitan. Saraswati dan para militer masuk ke dalam sekolah setelah berhasil menuntas habis para teroris. Saraswati memeluk Ajay dan bertanya akan kondisi Ajay. Saraswati terkejut saat melihat Jaya yang sudah berlumuran darah dan sekarat. Saraswati menangisi Jaya. Saraswati mengungkapkan bahwa dia mengetahui tentang cinta Jaya pada Ajay. Kemudian Saraswati meminta Ajay untuk segera menikahi Jaya dengan mengalungkan Manggalsutra pada Jaya. Namun, Jaya menolak. Jaya mengatakan bahwa dia akan kembali lagi dalam kehidupan Ajay dan Saraswati. Setelah mengatakan itu, Jaya menghembuskan nafas terakhirnya. Jadi itu dos alur cerita dari film Andas, film tahun 1994. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa buat selalu support channel seputar Bollywood. Pilmi Lengge.